akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman semua, malam hari ini kita di pertemuan yang ke-6 ya, dari pembacaan kitab Samahatul Islam atau toleransi dalam Islam ya. Toleransi, kemurahan dalam Islam ya. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa kenapa dulu saya memilih kitab ini karena atau tema ini ya, karena memang tema seperti ini yang kontekstual dibutuhkan pada saat ini di tengah tantangan dari dalam maupun dari luar. Di sisi lain, tantangan dari luar adalah ada stigma bahwa Islam ini adalah agama yang tidak toleran, yang keras dan seterusnya. Sementara di dalam juga ada tantangan, yaitu banyaknya saudara-saudara kita yang kurang memahami konsep-konsep semacam ini dalam Islam. Nah, kitab ini kebetulan ditulis oleh seorang ulama yang bukan sekedar menguasai teori keislaman, tetapi juga seorang yang mengalami langsung beberapa pengalaman-pengalaman pahit terkait ekstremisme, intoleransi di Timur Tengah. Kita sudah membahas banyak hal, dimulai dari tataran konsep toleransi itu apa, lalu kemudian di dalam Al-Quran dasarnya apa, di dalam hadis dasarnya apa, contoh toleransi dilakukan oleh Nabi seperti apa ya, sudah kita bahas. Contoh toleransi yang dilakukan oleh sahabat dulu seperti apa, itu juga sudah kita bahas. Lalu kemudian toleransi dalam Islam itu memberikan hak apa saja, bagaimana menyikapi orang Yahudi, orang Nasrani ya, yang selama ini memang punya sejarah konflik dengan Islam yang cukup panjang ya. Yahudi Kristen kan punya konflik dengan Islam cukup panjang ya. Dari mulai zaman Nabi, katakan begitu, sampai dengan zaman kita sekarang. Ada perang yang terpanjang dalam sejarah manusia, yaitu perang salib. Perang yang melibatkan umat Islam dan umat Nasrani, orang Katolik kebetulan. Perang yang dulu dikobarkan oleh Paus. Paus ini adalah pemimpin tertingginya orang Katolik ya. Lalu kita sekarang juga menghadapi konflik antara umat Islam dengan orang Yahudi. Nah, ya, meskipun ini sebetulnya tidak murni konflik agama ya, karena sebenarnya masalahnya ya masalah politik, masalah penguasaan lahan ya, kolonialisme. Tapi sehingga ini menjadi luka-luka dalam sejarah masa lalu maupun masa kini. Tetapi ternyata secara konseptual, bagaimana Nabi dulu memberikan kebebasan orang Yahudi di Madinah kepada orang Kristen di zamannya Umar seperti apa, sampai dengan era kita sekarang. Buktinya di negara-negara yang dulu menjadi pusat kekuasaan Islam, entah di Mesir, di Syria, di Turki, dimanapun, tempat-tempat ibadah umat agama lain ternyata tidak diganggu. Sampai sekarang setelah ribuan tahun, tempat itu masih ada. Seperti di Indonesia. Borobudur, Islam ini masuk ke Indonesia sudah masuk ke abad ke-7. Sudah 7 abad Islam ini menjadi mayoritas di Indonesia. Tapi Borobudur ya ada, tidak pernah diganggu. Artinya soal toleransi secara konseptual itu sangat dijaga di dalam Islam. Semua tadi sudah kita bahas, tapi ada hal-hal yang sebagaimana sedikit saya singgung di akhir pertemuan minggu lalu, di hari Rabu yang lalu, ada beberapa hal yang
menjadi kejanggalan ataupun kadang-kadang menjadi katakan sasaran serangan orang di luar Islam terhadap Islam, menjadi menjadi bahan kritik atau menjadi bahan olok-olok ya kayak gitu beberapa hal. Salah satunya yang ingin saya bahas adalah pada malam hari ini di kitab ini, salah satunya adalah bagaimana menggabungkan atau mempertemukan antara dua persoalan. Satu sisi katanya toleran, tetapi di sisi lain mengajarkan peperangan. Tuh, misalnya, nanti akan ada juga beberapa iskalat atau persoalan-persoalan yang lain. Sekarang kita buka di halaman 115. Al-Faslustani. Subuhatun. Jadi ini bagian yang kedua. Subuhatun haulat tasamuh al-islami. Beberapa kejanggalan terkait uh, klaim toleransi dalam Islam. Yang pertama adalah tentang jadi gini, madkhol dulu, pengantarnya. Secara teori sudah kita bahas semua. Oke, Anda mengklaim bahwa Islam itu toleran, agama yang toleran. Tapi ada beberapa hal yang kritik yang sering disampaikan oleh orang-orang baik itu insider, beberapa ilmuwan kritis dalam Islam maupun orang di luar Islam. Yang pertama adalah bagaimana mungkin agama yang mengajarkan toleransi kemudian mengajarkan perang itu. Bahkan melakukan penaklukan-penaklukan. Dalam bahasa kita menyebut penaklukan. Kalau dalam bahasa mereka yaitu menyebut ekspansi ya. Penyebaran agama Islam yang katanya menggunakan pedang gitu, perang. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Sekarang itu nanti sambil membaca materi yang ditulis di dalam kitab ini kita juga bisa berpikir apa hal yang bisa kita jawaban apa yang bisa kita sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Yang kedua, katanya Islam itu toleran, tetapi mengajarkan beberapa hukum pidana yang dalam bahasa orang modern itu tidak manusiawi. Seperti misalnya potong tangan, seperti misalnya rajam, bahkan ada kisos dan seterusnya. Kadang-kadang juga segelintir orang tidak hanya meyakini itu, tapi memaksakan orang lain untuk menggunakan sistem tersebut. Maksa, pokoknya harus syariat Islam, harus ada kalimatnya, harus tersurat negara Islam Indonesia, harus namanya NKRI bersyariah, misalnya. Itu dipaksakan. Kan memang ada yang begitu. Dulu, jadi flashback ke sejarah pendirian negara kita dulu perdebatan terkait dengan bentuk negara juga keras antara orang yang katakan pro terhadap syariah dan yang pro terhadap negara sekuler ya. Meskipun pada akhirnya sebetulnya tidak ada yang anti terhadap syariat, hanya beda cara. Ada yang mengistilahkan itu dengan metode, ada yang menyebutnya syariah yang lipstick atau syariah yang garam. Paham nggak? Lipstick itu harus kelihatan di bibir, merah, harus merah. Syariatnya pokoknya harus disebut negara syariat Indonesia, harus kayak lipstick. Tapi ada yang kayak garam. Kayak garam itu yang penting apa? Terasa. Bentuknya nggak ada. Kamu makan mie atau sayur asem, ya ada rasa asinnya, tapi garam tuh nggak pernah terlihat. Minum kopi manis, gula itu tidak pernah terlihat, tapi dirasakan, terasa. Nah gitu. Sebenarnya tidak ada yang anti syariat, karena Indonesia ini sudah sejak saat itu sudah jauh sebelumnya itu sudah mayoritas Muslim, nggak ada yang anti terhadap syariat, hanya beda cara.
Ada yang menggunakan cara apa namanya, pengennya seperti lipstick harus kelihatan. Ada yang penting syariat itu mengisi menjadi nilai-nilai yang diadopsi dalam sistem negara. Gitu. Seperti itu ya. Makanya ya sampai sekarang kalau kita lihat Pancasila itu nggak mungkin kalau tidak diadopsi dari nilai Islam. Coba kamu cari kosakata musyawarah, nggak akan ada kecuali di dalam Al-Quran. Kata musyawarah itu nggak ada. Bahkan hanya di Indonesia ada lembaga namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada permusyawaratan tuh hanya di Indonesia. Di yang lain-lain tuh hanya ada Member of Parliament misalnya kayak gitu. Tapi yang menggunakan kata atau di Arab Timur Tengah namanya Majelisun Nuwab ya. Tapi yang menggunakan majelis permusyawaratan dengan kata-kata musyawarah itu hanya Islam. Ya. Hikmah misalnya dari mana itu kata-kata ada hikmah? Hikmah kebijaksanaan itu dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa dari mana kalau bukan ketauhidan? Sehingga konsep padahal kalau sudah jadi dulu kalau orang sudah menerapkan tauhid, meyakini keyakinan, meyakini keesaan Tuhan, konsekuensinya adalah menerima isi syariat Islam gitu. Nah, seperti itu. Jadi dulu terjadi perdebatan seperti itu. Dan kita sudah selesai dengan perdebatan itu. Nggak perlu sekarang diungkit-ungkit lagi. Ya. Sudah selesai. Dulu ada Piagam Jakarta. Isinya adalah kewajiban syariat, kewajiban menerapkan syariat bagi pemeluknya. Gitu. Tapi kemudian Piagam Jakarta ini dilebur dalam sila pertama Pancasila. Nah, seperti itu. Yang ketiga, hal minat tasamuhi al-islami idlalu ahli kitab. Katanya Islam itu toleran. Kenapa Islam menarik pajak dari orang non-muslim? Pertanyaan-pertanyaan ini masuk akal nggak? Masuk akal. Memang benar harus membutuhkan jawaban. Katanya toleran kok ngajarkan perang. Katanya toleran, tapi kok apa namanya mengajarkan hukuman-hukuman yang kejam. Gitu. Katanya toleran, tapi kok orang non-muslim disuruh bayar pajak. Gitu. Yang keempat, katanya toleran kok mengenal yang namanya perbudakan, ya, qawanin arik, ya, perbudakan kan ada, ya, tempat ada dalam sejarah. Yang kelima, katanya toleran tapi kok mendiskriminasi perempuan, gitu. Perempuan diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Kalau memberikan kesaksian, kesaksiannya perempuan separuh kesaksian laki-laki. Kalau warisan, warisannya perempuan separuh dari bagian warisnya laki-laki. Otoritas perempuan dibawa harus taat kepada suaminya yang laki-laki. Dan otoritas tolak, maksudnya yang bisa menjatuhkan tolak, itu adalah laki-laki. Kenapa nggak ada istri yang bisa menjatuhkan talak kepada suaminya? Gitu. Lalu kemudian kenapa suami diberikan hak untuk poligami, sementara perempuan tidak? Gitu, misalnya. Gimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kenapa perempuan dibatasi ruang geraknya? Nggak boleh bepergian tanpa mahram, gitu. Bahkan untuk berangkat haji nggak ada mahramnya nggak boleh, misalnya. Dan kenapa perempuan kalau keluar harus menjaga diri? Nggak boleh pakai wewangian, kosmetik yang terlalu mencolok dan seterusnya. Kenapa dibatasi? Nah, gitu. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang kalau kalau apa namanya nggak siap, ya nggak punya jawaban. Gitu. Kalau nggak apa namanya, eh, kalau nggak siap dengan argumentasi-argumen, ini sangat sangat real ya dialami oleh banyak dai sebenarnya. Kamu mungkin kalian sekali-kali kalau lagi apa namanya nganggur ya daripada nonton YouTube yang tidak jelas, film Korea gak ada manfaatnya atau main game online gak ada manfaatnya, nonton video-videonya Ahmad Dedan misalnya salah satunya. Toh sekarang banyak
dai-dai yang muda yang hidup di Amerika, di Eropa punya argumentasi-argumentasi yang sangat bagus menurut saya dalam menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya kemuskilan-kemuskilan dari orang-orang di luar Islam. Ya. Dari zamannya Ahmad Dedat saya dengar itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, Ahmad Dedat dan beberapa dai-dai yang ya aktif dakwah di apa namanya di Eropa, di Amerika itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang beda dengan pertanyaan orang-orang di lingkungan yang sejak lahir Muslim gitu. Misalnya apa namanya kalau mau tidur diajarin untuk membaca Qul Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya katanya untuk keamanan. Nah, kalau kata orang-orang Barat itu kan kalau rumah yang penting rumah sudah pagarnya sudah dikunci, pintunya sudah dikunci, sudah diasuransikan kan aman, sudah jelas aman. Ngapain harus baca Muawwidzatain lagi gitu. Misalnya kok di Islam tuh ada konsep rezeki min haitsu la yahtasib. Padahal dalam ilmu ekonomi itu matematika sudah sangat lengkap menghitung. Kalau di Barat ya, ini kan beda di Indonesia. Kalau di Barat kan di negara-negara yang sistem keuangannya sudah mapan, orang bekerja 8 jam misalnya sehari, gajinya ya sudah jelas segitu. Bagaimana memahami rezeki yang min haitsu la yahtasib itu? Ya, orang di sana itu kan bolos 5 menit, 10 menit aja potong gaji. Kalau di Indonesia itu nggak ada aturan. Kalau di Indonesia ini kan nggak ada aturan. Orang kerja itu katanya kalau di Indonesia harus ada ceperannya. Kalau di sana kan sistem keuangan sudah mapan, kerja 8 jam, istirahat berapa jam, dapat uangnya mesti segini. Nambah lembur 1 jam, setengah jam, atau 5 menit, dapat uangnya segini. Mereka kesulitan memahami rezeki yang min haitsu la yahtasib itu yang gimana. Kalau kita kerja kan mesti dapat uang. Kita nggak bekerja, kita nggak dapat uang. Yang mana yang min haitsu la yahtasib misalnya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Seperti itu. Ya, disimak coba persoalan-persoalan. Karena itu masalah-masalah yang harus dipahami. Gitu. Nah, inna inna hadisuna an hadi syubuhati waradi alaiha laisa ma'nahu annana nudafi'u anil Islam. Ini bukan berarti kita itu mau membela Islam, enggak. Ya. Karena li'anna nizam ar-rabbani la yahtaju ila difa'il basyari anhu. Karena sistem yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu enggak butuh dibela. Nah, Allah itu penciptanya, pemiliknya, mau ngapain aja kan terserah. Iya enggak? Kamu punya sesuatu, punya apa namanya? Kita punya sesuatu lah. Mau diapakan aja kan terserah kita. Pulpen, mau buat gambar, mau buat nulis, mau buat apa namanya? Bersihin kotoran telinga, kan boleh-boleh saja. Pulpen milik kita misalnya. Lah Allah juga begitu. Allah yang menciptakan, yang punya makhluk. Terserah Allah mau ngapain kan terserah Allah. Nggak butuh pembelaan kita maksudnya. Paham nggak? Ya sudah terserah Allah. Mau makhluknya mau dibuat sehat ya itu kewenangannya Allah. Mau dibuat sakit ya kewenangannya Allah. Mau diberi rezeki banyak kewenangannya Allah. Mau sedikit ya kewenangannya Allah. Mau disuruh sholat, mau disuruh zakat, ya terserah yang punya itu. Nggak butuh kita bela sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita nggak berhak mempertanyakan kenapa kita disuruh sholat sehari 5 waktu. Nggak berhak kita tanya begitu. Ini perintahnya ya dari yang menciptakan kita, dari yang punya kita, yang memiliki kita, begitu ya kita laksanakan. Nggak berhak kita nanya-nanya alasannya apa. Dan pembelaan itu kan berasal dari yang lebih kuat kepada yang lemah. Ya, paham nggak? Kamu membela anak kecil ini mesti lebih lemah kan? Itu. Kamu membela Hercules, nggak mungkin. Ya kan, Hercules sudah lebih kuat. Pembelaan itu datang dari yang lebih kuat kepada yang lemah. Apakah kita lebih kuat dari Allah?
Enggak. Jadi kita nggak perlu bela Allah. Gitu. Nah, di sini ditulis li'anna nizam ar-rabbani la yahtaju ila tifa'il basyari anhu. Nggak butuh, Allah nggak butuh dibela. Makanya keliru tuh orang-orang yang awam-awam bikin aksi bela Islam, aksi bela tauhid. Ya keliru. Itu bukan makomnya untuk membela Allah. Karena Allah itu udah di atas segala-galanya. Kalau orang lemah kita bela, Allah nggak butuh dibela. Nah, innama yahtajun nas daiman ila bayani haqaiqil islami lahum wa tawdihi ma apa namanya ma ashkala alaihim. Yang dibutuhkan itu bukan pembelaan, tapi yang dibutuhkan adalah kita punya tugas menjelaskan, menyampaikan hakikat Islam yang sebenarnya seperti apa. Itu tugas kita. Dan bahkan di kitab ini bilang wa yakunu naqsan fi aqidatina in dhananna lahdatan wahidatan anna dinallahi muhtajun ila tabriyati sahatihi bi kalamin yaquluhul bashar min indi anfusihim. Bahkan akidah kita berarti nggak lengkap. Akidah kita itu kurang kalau kita meyakini bahwa apa namanya eh, bahwa agamanya Allah ini perlu dibela. Makanya dulu zaman apa namanya Abraha menyerang Mekah, kota Mekah. Abraha ini bertemu dengan kakeknya Nabi. Ya, Abraha itu bertemu dengan kakeknya Nabi. Abraha itu jarah barang-barangnya orang Mekah, termasuk untanya kakeknya Nabi. Dan Abraha punya rencana untuk merobohkan Ka'bah, karena Abraha mendirikan Ka'bah lain di Yaman. Pak Abraha pengen orang ibadahnya ke sana. Tapi ketika kakeknya Nabi itu ketemu dengan Abraha, kakeknya Nabi cuma bilang, tolong kembalikan unta-unta saya. Tolong kembalikan unta-unta saya. Abraha bilang, kamu katanya orang beriman, kok nggak membela Ka'bah gitu? Oh yang dipikir harta pribadimu sendiri, nggak dipikir itu Ka'bah nanti mau saya bakar gimana gitu. Jawabannya kakeknya Nabi itu apa? Lil baiti rabbun yahmihi. Kalau unta itu urusan saya, tapi baitullah itu adalah lil baiti rabbun yahmihi. Ada Tuhan yang menjaganya. Gak usah saya yang bela Ka'bah. Kalau kamu mau nguncurin Ka'bah, ada urusannya sama Tuhan. Makanya jangan sok-sokan kita mau bela Islam, bela Islam. Islam nggak perlu dibela begitu juga. Islam agama yang berasal dari Allah, nggak perlu pembelaan manusia. Yang perlu kita yang perlu kita lakukan adalah hanya menjelaskan hakikatnya Islam seperti apa. Fal manhajus sahih idzan huwa bayanu haqaiqil Islam linnas. Jadi cara yang benar adalah kita jelaskan hakikatnya Islam itu seperti apa. Kita jelaskan kepada manusia. Karena manusia sampai kapanpun pasti akan membutuhkan penjelasan seperti itu. Al-mabhasul awal mafhumul jihadi wa suwarihi. Sekarang tentang jihad. Wa min ahdafil islami harbus sulatatit taghiyati wal fitanil mudallalati hatta tatawattadu fil ardi hurriyatud dhamiri wal fi'l. Jadi kenapa Islam itu mengharuskan jihad? Yang pertama, penjelasan yang pertama adalah Islam itu salah satu misi diturunkannya Islam adalah memerangi penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang menjajah. Wal jihad diddul irhab. Ya. Jihad melawan teror. Itu salah satu tujuan Islam. Teror itu adalah salah satu bentuknya adalah eh, apa namanya? Hujumul musta'mirin ala aqtari syarqi lintihabiyah wastirqaqi ahliha irhabun. Penjajahan yang dilakukan oleh beberapa penguasa pada masa itu juga bagian dari teror. Wa mukafatu hadzal hujum bi kulli ma waqa'a fil yadi jihadun. Memerangi teror itu jihad. Dan apa namanya? Ada beberapa jawaban-jawaban nanti di bawah, tapi yang jelas kenapa
apa namanya, Islam itu kita sebut Islam tidak kita sebut Islam itu melakukan penaklukan. Bedanya apa dengan penjajahan sekarang, ya, dengan penjajahan yang ada? Ya, yang pertama, dalam sejarah perang dalam Islam nggak pernah ada apa namanya, tidak pernah disertai dengan eksploitasi sumber daya alam. Penjajahan itu kan rata-rata karena sumber daya alam. Makanya perang itu 70% itu faktornya adalah sumber daya alam. Kenapa Belanda sampai ke Indonesia misalnya? Karena sumber daya alam. Pengen jajah, pengen apa? Dapat rempah-rempah, pengen dapat ya macam-macam lah, komoditas perdagangan, teh dan lain sebagainya. Dulu ada cengkeh dan lain-lain. Kenapa Timur Tengah diserang terus ya oleh Amerika misalnya dan lain sebagainya? Ya faktornya apa? Sumber daya alam. Karena itu negara kaya minyak. Kenapa Ukraina diserang sekarang dan jadi rebutan? Karena punya rare earth, tanah jarang yang menjadi bahan buat handphone, buat laptop dan lain sebagainya. Rare earth. Ya. Indonesia kenapa Papua konflik terus? Ya sumber daya alamnya kaya. Ada emas, ada tembaga, ada macam-macam di sana. Di mana sumber daya alam itu besar, maka potensi konfliknya tinggi di mana-mana. Di Aceh itu emasnya besar, ya konflik juga. Ya. Nah, Islam nggak pernah dalam sejarahnya Islam itu menguasai tempat dengan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua misalnya eh, apa namanya, bukti bahwa Islam itu memperlakukan masyarakatnya tidak, atau bukan menggunakan pola penjajahan yang dikenal sekarang, ya buktinya masyarakat itu menerima gitu, kehadiran kehadiran Islam. Daerah yang ditaklukkan Islam itu rata-rata kemudian apa namanya masuk Islam gitu. Beda dengan eh, di banyak negara di mana kehadiran penjajah itu ya, penjajahan itu meskipun selama apapun pada akhirnya pasti akan diusir atau ditolak oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, Islam itu misinya, salah satu agendanya adalah membebaskan. Salah satu agendanya adalah agenda pembebasan dari penjajahan. Ya. Penjajahan ini kan terjadi di dalam sepanjang sejarah. Ya. Kita saja di zaman modern kita apa namanya bisa melihat bagaimana penjajah itu melakukan sistem politik apartheid, misalnya apartheid ya di Afrika Selatan misalnya. Dulu Jepang, Belanda dulu menjajah Indonesia dengan memaksa sistem kerja rodi. Jepang menjajah Indonesia dengan sistem kerja paksa, Romusa dan lain sebagainya. Jadi Islam dulu agendanya adalah pembebasan dari penjajahan seperti ini. Lalu kemudian, nah Islam sendiri yaitu Hurriyatul I'tiqad ya, di halaman setelahnya itu, Islam sendiri memberikan kebebasan berkeyakinan. Itu sudah sangat jelas lah, sudah diulang-ulang. Bahwa kita nggak pernah, atau di Islam itu nggak ada paksaan untuk apa namanya memasuki agama tertentu. Yang dilakukan adalah yang jelaskan Islam itu begini-begini dan menyerahkan keputusan itu kepada masyarakat manusia yang mau menerima Islam, faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman ya silahkan. Nggak mau beriman, waman syaa'a falyakfur, yang mau kafir ya silahkan. Tujuannya adalah menyampaikan. Nggak pernah ada sejarahnya pemaksaan, melakukan pemaksaan. Lalu kemudian bahkan bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu di sini dikutip ada contoh kasus. Misalnya ada seorang anak yang tidak diketahui nasabnya, apakah dia muslim atau kafir. Lalu kemudian ada orang kafir yang bilang, ini anak saya. Dan ada orang muslim yang bilang, ini budak saya. Maka putusannya adalah anak itu
anak yang merdeka dan menjadi anaknya orang kafir. Sampai seperti itu. Itu adalah hukum fikih di dalam hukum fikih yang sudah berlaku selama berabad-abad. Bahkan dulu waqad hawala Sultan Al-Utsmani Salim Al-Awwal. Dulu pernah ada sultan ya di zaman Kesultanan Utsmani namanya Sultan Salim yang pertama. Itu an yuwahhidaddin fi Misr. Dulu Salim Salim yang ke satu, ya, Sultan Salim yang ke satu itu dulu pengen menyeragamkan agama, pengen semua penduduk Mesir itu harus Islam, gitu. Dan ingin memaksa orang-orang yang bukan Islam itu harus masuk Islam. Dan itu dilakukan bukan tanpa sebab, ya. Wala'alla dzalika kana raddan siyasiyan ala tauhididdin fi Ispania. Itu adalah bentuk respon politik pembalasan atas pemaksaan agama di Spanyol. Saya kemarin Rabu yang lalu cerita ya. Di Spanyol itu ketika Islam jatuh dikuasai oleh Kristen, kerajaan Kristen, namanya eh, apa namanya Isabella ya, dengan siapa satunya suaminya Ferdinand, Raja Ferdinand dan Isabella itu nikah. Ada kisah-kisah yang belum tentu benar diverifikasi ya. Katanya Isabella ini minta maharnya darahnya orang Islam. Tapi memang yang benar itu yang pasti ada peristiwa namanya Inkuisisi dan Dekret Alhambra, di mana isinya adalah semua orang harus masuk Kristen, wajib masuk Kristen. Kalau nggak mau harus keluar dari Spanyol. Pilihan yang ketiga dibunuh. Tiga pilihan itu. Makanya Islam hilang dari Spanyol, Yahudi pun hilang dari Spanyol, nggak ada. Padahal dulu ketika Spanyol dikuasai oleh Islam, Kristennya hidup dengan damai, bebas, Yahudi juga hidup dengan damai dan bebas. Ketika Kristen, Ferdinand dan Isabel ini merebut kekuasaan dari umat Islam, itu ada kebijakan namanya inkuisisi itu, yang sangat berdarah-darah. Nah, Sultan Salim Al-Awwal itu ingin membalas. Kalau di Spanyol kebijakan Kristen begitu, saya di Mesir, orang di Mesir harus Islam semuanya. Tapi apa kemudian? Lakin Syekhul Islam rafadhu hadzal amal. Ulama-ulama sultan ya, ulama-ulamanya Kesultanan Utsmani dulu menolak kebijakan itu. Gak boleh kayak gitu. Bertentangan dengan perintah Al-Quran. Di Al-Quran la ikraha fiddin, gak mungkin. Jangan sampai kebijakan politiknya nyalahi Al-Quran. Ya udah, Spanyol begitu, orang Kristen begitu, ya Islam jangan ikut-ikutan. Jadi sampai seperti itu ya. Itu bukti bahwa, salah satu bukti bahwa penaklukan dalam Islam ini bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Nggak benar kalau ada yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Nyatanya ketika ditaklukkan nggak ada. Ya yang Kristen tetap Kristen, yang Islam tetap Islam, silahkan. Yang Yahudi tetap Yahudi, silahkan. Kemudian berikutnya Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiul Marhamah wa Nabiul Malhamah. La yastati'u dhu khalqin an yatahima Muhammadan bi annahu kana yuridu bi risalatihi bastadun fil mali au bastadun fil jahi au hadzan min hududid dunya. Enggak ada yang mampu mengkritik atau mencemooh Nabi lewat mengatakan bahwa Nabi itu menyebarkan Islam dengan tujuan mencari harta, atau Nabi itu menyebarkan Islam dengan tujuan mencari jabatan, atau Nabi itu menyebarkan Islam dengan niat mencari keuntungan duniawi. Kalau orang mengkritik dengan cara seperti itu, nggak akan bisa mempan karena keliru semua. Waktu awal belum punya pengikut, Nabi sudah ditawari jadi penguasa, Nabi menolak. Ya. Lalu kemudian ketika ditawari harta, Nabi menolak. Ya. Terus artinya Nabi nggak punya motif itu untuk menyebarkan Islam. Nah, tapi
Jadi Nabi itu yang dakwah murni memang apa namanya, murni untuk dakwah saja. Gitu. Walakin atba al-adyan al-ukhra hasul khotor minat dakwah al-jadidah. Tapi kehadiran Nabi ini dianggap sebagai ancaman. Nah, karena apa ya? Karena innal akla yataqabbaluhu ala ajalin. Islam itu dengan sangat mudah diterima oleh akal. Ya. Walau kana hadat turuk muqaranata dalilin bidalilin marhabal Islam bihadan nizal. Watma'anna ila nataijihi. Seandainya orang yang tidak setuju, tidak suka, tidak setuju dengan Islam, kemudian mau argumentasi dibalas dengan argumentasi, niscaya Islam pasti akan menyambut upaya seperti itu. Ya. Oke, orang menganggap Islam ini ancamannya. Lalu langkahnya apa? Argumentasi dibalas dengan argumentasi, bertukar argumentasi, ya ayo bertukar argumentasi. Tapi ternyata bukan itu. Inna hadhi siyasa furidot ala nabi sobur al mukafih yang taswil ittifa'an risalati wa anil mustadhafin. Tapi ternyata bukan argumentasi dibalas dengan argumentasi, tapi dengan hal-hal yang lain. Sahabat mengalami diskriminasi, Nabi juga mengalami diskriminasi, bahkan Nabi itu mengalami upaya berulang-ulang upaya pembunuhan. Kalian ingat ya sejarahnya, Nabi pernah mau dijatuhi batu, ingat ya. Lalu sayembara siapa yang bisa membunuh, menangkap Nabi baik dalam keadaan hidup maupun mati, seperti kisahnya Suroko, ya. Dan banyak yang lain di mana Nabi mengalami upaya-upaya. Artinya eh, kronologinya seperti itu. Islam disampaikan, orang menganggap itu sebagai ancaman. Ini kok kayak nggak ada celahnya, kekurangannya. Mau bilang Nabi ini menyebarkan agama Islam untuk demi kekuasaan, ternyata ditawari kekuasaan menolak. Mau bilang nyari harta, ditawari harta, ternyata nolak. Mau bilang nyari perempuan yang cantik, ternyata ditawari perempuan yang paling cantik juga nolak. Bukan itu, memang tujuannya bukan itu. Hampir nggak bisa, nggak nemu celah. Karena itu apa namanya, menggunakan upaya-upaya paksa mereka itu. Sehingga ya mau tidak mau, Nabi itu melakukan pembelaan, upaya defensif. Ini seperti apa namanya, dikronologikan dan dianalogikan di dalam kitab ini seperti kondisi kegelapan. Kondisi kegelapan, ada orang membawa lampu, membawa lilin atau membawa petromak untuk menerangi jalan, dan ada beberapa orang yang mengikuti jalan yang terang itu. Tiba-tiba ada orang yang ingin menghancurkan lampu tersebut karena menganggap lampu ini adalah musuh. Itu mereka lebih nyaman dengan kegelapan. Paham nggak analoginya? Nah, karena kondisi itu, karena ada orang yang berupaya menghancurkan lampu itu, ya Nabi akhirnya melakukan pembelaan. Itu seperti itu. Jadi defensif. Nabi menjamin apa namanya, orang-orang diberi, Nabi berupaya ya, orang-orang bisa mengikuti atau bisa memeluk agama dengan sesuai keyakinannya. Orang menemukan kebenaran Islam, ya jangan dihalang-halangi. Seperti itu. Kanat ma'arakatu badrin awalu qitalin waqa'a bainal Islam wal wasaniyati. Wa dzalika ba'da 15 sanatan min bad'i dakwah. Maka bahkan perang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadinya kapan? Perang Badar itu terjadi 15 tahun setelah Nabi melakukan dakwah. Nabi itu di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun. Perang Badar terjadi tahun kedua di Madinah. 15 tahun Nabi dakwah, baru terjadi perang pertama, perang Badar itu.
Dan itu karena memang muhaddidil huquq kanu wardan qariban likulli dhi udwan. Ancamannya sudah dan semakin semakin parah ya. Dan orang ketika ketika Nabi dakwah selama 15 tahun itu laqadir taqabu farajan ma'al ghadil majhul. 15 tahun tuh Nabi dan para sahabat sudah bersabar luar biasa. Ya. Dengan masa depan yang tidak jelas akan kemana agama ini gitu. Kalau terus-terusan didiskriminasi, banyak orang disiksa, ya, gerakannya dibatasi dan seterusnya, nggak jelas masa depannya waktu itu. Tapi kemudian wajah hadal faraj min haitsu la yahtasibu ahadun. Kemudian datang satu peristiwa yang tidak disangka-sangka, waqad faradatil dzuruf 'alal muslimina ma'rakatu badrin, ya. Jadi apa namanya tiba ada peristiwa yang tidak disangka-sangka, yaitu terjadinya peristiwa Badar. Badar itu di Badar tidak ada yang atau Nabi dan para sahabat tuh nggak niat perang. Jadi terjadinya perang Badar itu adalah ketika orang Mekah orang Mekah ini berdagang ke Syam. Ya, orang dari Mekah kalau sekarang berdagang ke Suriah, ke Damaskus atau ke daerah Busro di sana dulu. Nah, pulangnya kan lewat Madinah. Orang-orang sahabat ini bermaksud untuk menuntut harta mereka yang ada di Mekah, yang diambil oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, awalnya nggak niat perang, cuma nuntut harta mereka yang ada di Mekah itu. Nah, duna an yasta'iddu au yukhattitu laha. Mereka nggak punya persiapan untuk perang sebenarnya. Wa sya'ara fariqun minhum bil kurhil balighi li hadzal qitalil mafrud. Bahkan sebagian orang waktu itu nggak mau perang sebenarnya, nggak suka kalau ada peperangan. Wa taqaddamal musyrikun ilal ma'arakah. Tapi kemudian waktu itu kan kisahnya sudah populer ya. Ketika rombongan dagang Mekah ini dihadang oleh sahabat di Badar, ada yang utusannya yang pulang ke Mekah, telinga kudanya kalau tidak salah itu dipotong. Telinga kudanya dipotong dan kemudian mengendarai kudanya itu dengan eh, apa? Melihat arah terbalik. Paham nggak? Ini kuda kan arahnya ke sana, sana kudanya jalan, kepala kudanya di sana. Nah itu balik. Untuk menggambarkan kegentingan orang-orang Mekah yang lagi dihadang di Badar itu. Jadi akhirnya orang Mekah itu mengirim pasukan ke sana. Perang Islam nggak punya persiapan perang pada saat itu. Tapi taqaddamal musyrikun ila ma'arakah. Orang musyrik ternyata menyiapkan peperangan. Wa hum wasiquna min dahril Islam wa hafara qabruhu huna. Orang-orang musyrik ini sudah sangat confident, sangat sangat percaya diri. Ini sudah akhir agama Islam, harus dihancurkan dan apa namanya menggali kuburnya di situ. Dan kami kemudian apa namanya istajabar rahman listighosati nabihi wa tanzilun nasral mufaji. Allah disitulah Allah itu mengijabahi doa nabinya, ya, dan menurunkan kemenangan. Makanya ayat Al-Qur'annya apa? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada orang-orang yang dizolimi itu. Ya, lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Bahkan kalimatnya pun diizinkan untuk berperang. Bahkan kalimatnya pun bukan diperintahkan berperang, tapi diizinkan. Izin sama perintah itu beda apa sama? Beda. Ya udah saya izinkan. Saya nadanya beda. Perintahkan sama dia. Dan Al-Quran tuh bilang udina, diizinkan. Setelah kondisi yang seperti itu, peperangan tuh baru dilakukan setelah 15 tahun. Ya. Jadi yang namanya jihad selama sebelumnya 15 tahun itu, ya jihadnya itu dalam bentuk dakwah. Dan kemudian kemenangan di Badar itu adalah awal dari siklus terjadinya apa namanya peperangan-peperangan berikutnya lain perang Uhud di situ ya.
Ada cerita-ceritanya di sini perang Ahzab, lalu kemudian perang Khandaq dan seterusnya. Karena yang namanya kekerasan itu melahirkan siklus ya. Perang itu akan melahirkan perang baru dan seterusnya. Makanya di beberapa tempat lah di ya kayak di Palestina ya, di India dulu pernah terjadi perang ya, terus siklusnya terjadi. Siklus peperangan tuh terus terjadi. Ya harus dipotong makanya. Jadi lakot qatala hina kana safkud dami apa namanya? Qasasan li dhamanil hayat. Jadi Nabi itu melakukan peperangan ketika memang perang pada saat itu adalah cara untuk bertahan hidup. Paham ya? Waktu itu perang itu memang adalah cara untuk bertahan hidup. Mau nggak mau kalau nggak perang ya diserang. Zaman itu kehidupan di masa itu. Suku-suku yang kuat akan mencaplok suku-suku yang lemah. Jadi perang itu adalah cara untuk bertahan hidup pada masa itu. Beberapa daerah yang masih primitif masih mengadopsi sistem semacam ini. Kayak di Papua itu kan setiap tahun harus ada perang memang. Nggak ada masalah pun ya harus perang. Perang suku itu selalu ada. Memang sejarahnya panjang dulu sudah begitu. Pernah dengar perang suku di Papua? Eh? Selalu itu nggak ada masalah pun memang harus perang. Kepala suku itu harus memimpin perang. Kepala suku nggak mau memimpin perang ya pakai celana dalam aja, pakai cawat kata orang sekarang, misalnya kayak gitu. Jadi memang peperangan itu adalah cara untuk bertahan hidup bagi orang di masa itu. Bayangkan perang 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 dunia ke-1 misalnya, nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi ya. Perang dunia ke-1, perang dunia kedua, orang juga harus mempersiapkan untuk perang. Bahkan orang harus menyiapkan aliansi berpihak kemana. Apakah berpihak ke Belanda, apakah berpihak ke Prancis, ke Italia, ke Inggris, atau ke Amerika, atau ke Uni Soviet pada masa itu. Perang itu adalah menjadi cara untuk bertahan hidup pada masa itu. Nggak adil kita menilai Nabi dengan perspektif kita di masa sekarang. Ya kita kan bisa bertahan tanpa perang, kita bisa hidup. Ya. Nggak usah perang, kita bisa bertahan hidup. Zaman dulu mungkin belum ada undang-undang, belum ada hukum juga. Berantem itu cara untuk menyelamatkan diri, nggak mau berantem ya nggak mati gitu. Ya makanya dulu ada ilmu bela diri dan seterusnya. Nah sekarang kan udah nggak perlu ya. Meskipun apa namanya nggak bisa bela diri ya sekarang tetap bisa. Ya selamat selamat aja. Nah, Nabi itu dulu hidup di masa seperti itu, memang di tengah ancaman, diskriminasi, kayak gitu ya. Peperangan dari pihak lain, mau nggak mau harus melakukan itu. Nggak adil kalau kita apa namanya melihat Nabi itu kehidupan Nabi dengan perspektif kita hari ini. Innal qital alladzi khadahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu kana fi sabilillah wa ma kana fi sabili ma'rabin syakhsiyyin. Dan Nabi itu melakukan peperangan semuanya karena perang sebagai perang di jalannya Allah. Memang murni hanya untuk Allah. Gak seperti sekarang. Kalau sekarang itu ISIS, Al-Qaeda, apa Hizbut Tahrir Syam sekarang, apa lagi lah nama-namanya. Itu memang perangnya bukan di jalan Allah. Al-Qaeda itu dulu perang di jalan Amerika melawan Uni Soviet di Afghanistan. Ya, misalnya ISIS itu berperang juga di jalan Amerika. Nah, sekarang Hayat Tahrir Syam berperang di jalan Israel. Sekarang sudah menang. Kalian tahu Hayat Tahrir Syam? Nggak tahu ya. Al-Qaeda dulu perang di Afghanistan. Lawannya siapa? Uni Soviet. Yang biayai, yang latih, yang ngasih makan Amerika. Artinya jihadnya kemana? Jihad di jalannya Amerika.
ISIS ya, bunuh umat Islam, mengkafirkan umat Islam di mana-mana, eh, tapi nggak pernah nyerang Israel. Sekarang ada lagi Hayat Tahrir Syam, cabangnya Al-Qaeda di Suriah. Sudah jadi presiden sejak bulan Desember 2024 kemarin. Ternyata apa? Nangkapi pejuang-pejuang Palestina, sekarang lagi siap-siap normalisasi dengan Israel. Itu namanya jihadnya di jalan Israel, bukan di jalan Allah. Jangan ketipu dengan politik-politik yang semacam itu. Kayak FPI di Indonesia. FPI itu nahi mungkar di jalan siapa? Kalau menurut saya nahi mungkar di jalan Cendana, jalannya Orde Baru, jalan Soeharto. Dia menyaci maki semua presiden, nggak pernah ngeritik Soeharto. Karena memang dibiayai, dikasih makan sama Soeharto dari sejak reformasi. MPI itu nggak murni, bukan bukan gerakan Islam. Yang bentuk tuh dulu polisi dan tentara dulu. Tentaranya itu namanya Jaya Suparman, Pangdam Pangdam Jaya, Pangdam DKI Jakarta, sama Kapolda waktu itu namanya Jaya Nugroho Jayusman. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Dan satu lagi namanya Wiranto. Sampai sekarang orang yang masih hidup. Tanyain, kamu dulu yang melihara Habib Rizik? Iya, yang ngasih makannya, yang bentuk FPI. Tanyain si Jaya Suparman bahkan nulis buku pembentukan FPI oleh tentara. Bukan di jalan Allah, jangan gampang ketipu sama yang biru. Jihadnya Nabi memang benar, bukan untuk harta, bukan untuk pangkat kekuasaan gitu. Jangan seperti yang sekarang-sekarang yang gak benar. Jihadnya malah di jalan Amerika, di jalan Israel, di jalan Cendana dan seterusnya. Seperti itu. Nah, wa idza kunna nuqaddimu tafsiran lil qital alladhi aradahu al-Islam fa min haqqina an natluba min wa al-mu'adiyah lil Islam tafsiran lima sana'at wa la tazalu tasna'u bil Islam wa ummatihi. Jadi kalau kalau mau objektif ya, jangan hanya menuding bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan perang, tapi lihat juga kenapa Islam sampai perang. Ya, ada faktor apa? Ya memang ada faktor ancaman dari luar. Sama seperti kita lihat Palestina hari ini. Orang itu seakan-akan, kalau kalian mengikuti berita, seakan-akan hanya melihat masalah Palestina dimulai dari tanggal 7 Oktober kemarin. Serangannya Hamas ke Israel. Dia tidak pernah lihat kebrutalan dan pembantaian Israel dari tahun 48. Masalahnya nggak berdiri sendiri. Kenapa Hamas nyerang Israel? Ya Israel sudah nyerang Palestina puluhan tahun. Harus adil ngelihatnya gitu. Nah, orang bilang Hamas teroris. Hamas teroris gimana? Hamas itu adalah orang yang masyarakat Palestina yang melakukan pembelaan diri. Nah, kalau mau jihad ke sana, benar itu. Jelas itu fardu yang jelas-jelas yang namanya kafir harbi yang semua umat Islam sepakat tuh ya Israel. Kalau mau perang itu benar ke sana. Saya merasa aneh ya, orang JI, JAD, orang Al-Qaeda, orang ISIS nggak pernah ada yang kepikiran bela Palestina. Orang FPI misalnya berangkatlah ke sana. Jangan cuma bisa ngelawan warteg-warteg. Habis sweep, bukan masalah itu ya. Kadang mereka itu masalahnya apa? Habis sweeping, warteg, atau minuman keras, selesai sweeping diminum sendiri. Gitu. Itu yang jadi masalah. Maksudnya gini, ya, kalau mau jihad tuh yang benar. Ya. Saya, apa namanya, kalau saya mengkategorikan Hamas itu orang yang memang membela tanah air, berjihad membela tanah airnya. Dan jangan dilihat itu dari mulai tanggal 7 Oktober kemarin. Badai Al-Aqsa kan namanya. Tanggal 7 Oktober. Lihat dari awal kenapa Hamas melakukan itu. Dari 48 ke 80 tahun Israel itu menjajah orang Palestina. Jadi kalau Palestina melakukan pembalasan atas serangan sebagai pemilik tanah, sangat wajar. Jadi lihat Nabi juga begitu. Jangan melihat Nabi itu, Nabi kejam perang Badar. Dan Nabi itu 15 tahun sahabatnya tuh ada yang sampai direbus tuh, sampai direbus dijemur di batu yang sangat panas di padang pasir.
Ya, keluarga Ammar bin Yasir dan lain-lain banyak martir-martir ya syuhada itu. Jangan melihat hanya di perangnya saja, sejarah sebelum perangnya seperti apa. Jadi begitu. Kita lihat Palestina juga adil ya. Jangan lihat, oh Hamas, ini kan gara-gara Hamas Palestina dibeginikan. Nggak begitu. Sebelum Hamas melakukan serangan, Israel sudah puluhan tahun. Hamas itu hanya melakukan pembelaan diri. Tuh, seperti itu. Yang jadi masalah yang ngaku jihad sekarang ini di mana-mana. Mau di, mau di Indonesia, di Ambon, di Poso, di mana-mana. Di Jawa Tengah, maupun di banyak negara, di Nigeria, di Sudan. Kenapa sih nggak pernah ada yang inisiatif berangkat ke Palestina? Malah di Suriah itu dulu kan, Suriah itu Hizbut Hayat Tahrir Syam, HTS itu cabangnya Al-Qaeda, itu juga slogannya dulu jihad. Setelah jadi presiden, pejuang Palestina ditangkepin. Kemarin sudah ketemu sama Trump dan sudah apa namanya? Kalian baca itu kemarin ketemu sama Trump di Arab Saudi, pimpinannya HTS itu apa-apaan kayak gitu itu. Lalu kemudian apa namanya? Sudah menyatakan ya sudah menyatakan siap melakukan normalisasi dengan Israel. Itu namanya jihadnya jihad di jalan Israel. Makanya udahlah, gak usah ikut-ikutan yang gak bener gitu. Lima suara damuna al khosu damin fi dunia nas ya. Nah yang jadi persoalan lagi adalah uh, betapa murahnya nyawa umat Islam tuh hari ini di Pakistan, di Chad, ya, di beberapa tempat ini contohkan di India. Ya yang paling gampang sih sebenarnya di Palestina. Palestina tuh sekarang dari Oktober saja sudah 60.000 orang. Ya. Dan itu mungkin jumlah aslinya lebih banyak karena masih banyak yang belum bisa diidentifikasi karena ada di reruntuhan bangunan. Itu. Nah itu. Padahal ah, kalau ada orang mati di tempat-tempat lain, itu ramenya luar biasa. Ada sekali ada orang Amerika atau orang Israel, satu orang aja mati, ramenya luar biasa. Tapi orang Palestina puluhan ribu, kayak gitu, dunia diam. Itu namanya ketidakadilan. Dan Anda yang mati itu 60.000 itu di sini kalimatnya apa? Walau anal kilab kutilat bihadil a'dad al-kabirah laghadibalaha jama'atur rifqi bil hayawan. Andai 60.000 tadi itu yang mati adalah anjing, itu pun pasti dunia akan bereaksi. Lah ini manusia, dunia diam saja. Ya, paling maksimal ngecam, mengecam tindakan Israel, tidak ada yang berbuat apa-apa. Gitu. Turki masih tetap aja ngirim BBM ke Israel. Ini silahkan bunuh orang Palestina yang BBM-nya dari Turki. Ini bunuh orang Palestina pesawatnya dari Qatar. Ini kenyataannya nggak ada negara Islam yang punya kepedulian terhadap Palestina hari ini. Ya, mungkin satu-satunya hanya Iran, malah yang Syiah, yang Sunni nggak ada. Coba kalian mana negara mana yang Sunni? Wa nu'akkidu marratan ukhra annahu ma'tamadal ikrah wasilatan li gharsi aqidatin bal inna anbiya Allahi kullihim ya'bauna hadhil wasilah fi gharsil iman. Jadi apa namanya? harus harus seimbang kalau mau melakukan kritik ya, perang. Lihat juga penyebab peperangannya apa, ya, apa namanya supaya tidak uh, playing victim atau kan banyak kalau paling gampang tuh lihat karikatur ya. Jadi karikatur karikatur orang Israel tuh ngeluncurin rudal terus misalnya ngeluncurin serangan terus menerus, gak ada media yang meliput. Tapi ketika satu serangan dari Palestina, serangan balasan dari Palestina ke Israel, dunia ribut. Oh ini teroris. Yang benar terorisnya tuh ya Israel. Sama kroni-kroninya tadi, meskipun mengatasnamakan Islam,
Sebenarnya mereka bekerja. Kalian tahu orang pilot-pilot Israel itu dilatih di mana? Pilot-pilot Israel itu dilatih di Konya. Konya itu di Turki. Tentara-tentara Israel itu kalau habis membunuhi orang Palestina, liburannya ke Dubai, negara Islam, negara mayoritas Muslim. Jadi ya nggak usah heran kenapa Palestina ini nggak selesai, nggak ada yang membela. Fariidatul jihad. Wa ma makhtalafa fuqaha'ul muslimin fi tawjihil ayati wal istinbati minal ahadisi fi dawafi'il qital wa tarjihi aqwalin ala aqwalin fa inna haqiqata mawqifil islam minal qital innama huwa mawqifun mu'tadilun syuja'un la huwa ilal jubni wa la huwa ila tahawuri. Jadi soal jihad, jihad dalam artian fisik yang perang, posisi Islam itu adalah seimbang, ya. Tidak sebagai penakut tapi juga tidak ngawur, ya. Tahawur bahasa Arabnya ngawur, ya. Wala huwa ila tahawur, la ilal jubni wala ila tahawur. Bukan bukan enggak penakut, ya, tapi juga enggak ngawur. Wa fima awradahu Abu Yusuf min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil qattu fima balaghu hatta yad'uhum ila Allah wa Rasul. Tapi yang pasti semua perang yang pernah dilakukan oleh Nabi itu selalu didahului dengan dakwah. Nggak pernah Nabi itu tiba-tiba perang tanpa dakwahi lebih dulu. Nggak kayak sekarang nih orang-orang dulu, ya, CI gitu, ya. Nggak pernah dakwah apa-apa, tiba-tiba bawa bom ke Bali, orang lagi baru juga mungkin datang ke Bali 2 hari, nggak pernah dengar tentang Islam apa, langsung dibom. Adabul qital. Islam juga menerangkan tentang etikanya berperang. Jadi waqad qala Rasul al-Hakim sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi li ashabi ayyuhan nas la tatamannaw liqa al-adu was'alallahu al-afiyah. Wahai sahabat, wahai manusia, kata Nabi, ini hadis, jangan pernah berharap ketemu musuh. Ya, kita ini nggak perlu nyari musuh. Mau perang di mana ini? Nggak usah begitu. Nggak usah berharap ketemu musuh. Was'alallahu al-afiyah. Minta kepada Allah supaya selamat. Syukur nggak usah ada perang. Kita di Islam itu, ya, sebisa mungkin Islam itu adalah agama yang menghindari perang. Dan itu sangat terlihat bagaimana ketika Nabi lebih memilih suluh yang namanya suluh Hudaybiyah. Ya wis, perjanjian nggak apa-apa, merugikan Islam nggak apa-apa, yang penting nggak ada peperangan. Karena dalam kondisi damai lah Islam itu malah justru bisa disampaikan. Kalau perang malah nggak bisa. Faiza laqitumuhum fasbiru. Tapi meskipun jangan cari musuh, kalau sudah ketemu ya harus tabah, harus teguh, jangan lari, ya. Ketemu musuh, ya kita nggak berharap ketemu dengan musuh. Tapi ketika ketemu dengan musuh, ya jangan lari. Fasbiru, harus teguh. Nah, seperti itu. Jadi mu'tadil lah, tengah-tengah. Wa awwalu tilkal wasaya al-istiqamah fi maslahil qaidi wal jundi. Yang selalu Islam ini dalam peperangan selalu menekankan pentingnya takwa, ya. Mana berpegang pada kedisiplinan yang tinggi terhadap aturan. Dan kemenangan Islam itu ya karena takwa. Lam takun bika sarati adadin wala biquwati uddatin, ya. Islam itu mendapatkan kemenangan dalam sejarahnya bukan karena jumlah pasukannya banyak, bukan karena persenjataannya lebih canggih. Bayangkan aja, dari daerah yang sangat tertinggal, jahiliyah, yang tadinya jahiliyah, di Mekah dan Madinah, bisa mengalahkan negara superpower Imperium Romawi dan Persia pada saat itu. Berarti kan kemenangan itu bukan karena jumlah pasukannya, jelas bukan karena jumlah pasukannya, bukan karena teknologi perangnya juga, itu, tapi karena ketakwaannya. Makanya Umar, saya pernah kutip di sini perkataannya Umar ketika dinasihati oleh ketika dikasih masukan oleh Abu Ubaidah. Umar, di negara-negara lain tuh yang namanya pemimpin itu terhormat,
kendaraannya bagus, ada pengawalnya, bajunya ini apa namanya, bajunya bagus lah, ada protokolnya dan seterusnya. Tapi kemudian Umar bilang apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum mulia karena apa? Karena Islamnya. Famahmat famahmat taghaina al-izza bi ghairillah bi ghairil Islam adzallana Allah. Kalau kita sudah nyari kemuliaan di luar itu, nyari kemuliaan kok dari bajunya, dari apa namanya jabatannya, atau dari senjatanya, atau dari apanya, kita pasti akan dihinakan oleh seperti itu. Ada dulu gurunya orang tua saya, gurunya guru saya, orang tuanya saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti dulu terlibat ketika perang Turki ya. Dan ketika di Turki itu tentaranya waktu itu di akhir-akhir era Utsmani, tentaranya itu pada minum khamr ketika selesai perang. Padahal kan negara-negara yang beragama Islam, tapi tentara pada minum khamr, beliau sudah berkesimpulan kita nggak akan menang. Dan beliau pergi itu, meninggalkan Turki, pergi ke Syria. Makanya anaknya di Syria, aslinya orang Turki. Itu seperti itu. Sekarang tinggal kita lihat yang jihad atas nama Islam ini sejauh mana ketaatannya. Kalau taat kepada Allah pasti cepat atau lambat pasti diberi kemenangan. Tapi kalau nggak takwa kayak tadi, ya akhirnya runtuh juga. Utsman itu runtuh, ya. Utsmani runtuh, menerapkan gaya hidup seperti para dan lalu kemudian walaqad kasyafal Qur'an al-Karim lil muslimin an haqiqatin asasiyatin min haqaiqil hikayati hiya anul harba daruratun istima'iyatun. Ya. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa perang itu adalah darurat, apa namanya, pintu darurat. Ya. Pintu darurat artinya apa namanya, dalam kondisi normal ya perang itu sebaiknya harus dihindari. Tapi kalau harus berperang ya itu adalah pintu darurat yang harus ditempuh. Ada kalimatnya siapa tuh? Kalau kalian ingin damai, kalau kamu ingin damai, kamu juga harus siap perang. Gitu. Indonesia pengen damai, harus siap perang, artinya senjatanya harus kuat, dan tentaranya harus kuat, dan seterusnya. Kalau tentaranya nggak kuat, ya sudah pasti sehari aja nggak ada tentaranya, negara lain langsung masuk jajah. Artinya apa? Kalau kamu ingin hidup damai, ingin damai, harus siap berperang. Dan perang itu adalah apa namanya, pintu darurat. Ya. Kita naik pesawat, kita ini pengennya ya naik pesawat selamat, mulai terbang sampai mendarat. Gitu. Tapi kok ada pintu darurat, ya harus disiapkan. Dalam kondisi tertentu pintu darurat itu harus dibuka. Pesawatnya mau jatuh misalnya, ya harus melakukan pendaratan darurat di air, misalnya di laut, di sungai, di danau, ya. Harus melakukan pendaratan darurat, dan pintu darurat itu dibutuhkan. Jangan ditutup permanen karena suatu saat itu pintu juga dibutuhkan. Tapi dalam kondisi normal nggak usah dibuka. Kalau normal pintunya dibuka malah terbang semua gitu ya penumpangnya. Jadi gitu analoginya. Perang tuh juga begitu ya. Kita ini mengharapkan menempuh jalur-jalur perdamaian sebisa mungkin. Yang namanya perang itu dihindari. Ya. Sebisa mungkin perang itu dihindari. Tapi juga nggak ditutup permanen. Karena suatu saat ya memang butuh. Dan Islam itu adalah agama yang realistis. Makanya wahwadin al-waqi'i birra'il wadihi wal qanunis sahih. Karena itu ya Islam ini mengatur, karena perang itu hal yang dalam kondisi tertentu tidak bisa dihindari. Islam mengatur yang adanya perang itu. Gitu. Gak bisa sembarangan. Di dalam peperangan pun ada aturannya gitu. Seterusnya. Au au syarrun la budda minhu lima yurja min waraihi min khairin. Wa yasyadul qaran bi anal Islam yughallibu silma alal haq. Ini yang tadi saya katakan. Dan Al-Quran sendiri
kelihatan bahwa Islam itu menegaskan bahwa Islam itu mendahulukan atau memprioritaskan adanya perdamaian atas perang. Buktinya apa? Buktinya adalah fa innal ayat allati ja'a fiha dzikrul harbi lam tazid an sitti ayatin. Di dalam Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu berapa jumlahnya? Itu suratnya. Ayatnya berapa? Nah, 6.600 sekian. Ada yang ngepasin 6.666 biar 6 semua. Ada yang ngepasin gitu, ada yang ngitung yang jelas. Tapi begini, dari 6.600 lebih ayat yang bicara perang hanya berapa? 6 ayat. Lam tazid an siti ayatin, tidak lebih dari 6 ayat. Bahkan ada ulama yang menyebutkan hanya satu ayat, yaitu At-Taubah ayat 5 itu saja, yang lain. Nah, tetapi amal ayat allati fiha silm wa mustaqqatihi, tapi ayat yang bicara tentang perdamaian, faqad balagat mi'atan wa samania wa salasina ayat, 138 yang bicara perdamaian. Ini sedikit sekali ayat bicara peperangan itu, bahwa yang didahulukan itu adalah sebisa mungkin ya damai. Itu. Makanya ini harus disesuaikan betul konteksnya. Jangan sampai buang 138 ayat perdamaian, dianulir semuanya hanya oleh satu ayat. Masing-masing ada konteksnya. Masing-masing ayat itu ada konteksnya. Diterapkan kapan? Ayat yang turun dalam konteks peperangan ya tidak pas kalau diterapkan dalam kondisi damai. Contohnya misalnya ayat walan tartu angkal yahud walan nasara hatta tetabi tahu. Dalam kondisi peperangan dulu ayat ini turun. Gitu. Nah, dalam kondisi damai ya jangan digeneralisir. Ya, karena akan bertentangan dengan realitas kehidupan Nabi sendiri, di mana Nabi itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Punya orang-orang dekat Yahudi dan Nasrani, punya pembantu di rumahnya yang Yahudi dan seterusnya. Zamannya Umar namanya punya juru tulis ya atau sekretaris orang Nasrani, itu biasa. Jangan digeneralisir semua Yahudi Nasrani itu musuh. Dalam kondisi perang ya musuh ya, dalam kondisi perang, dalam kondisi damai kan bukan musuh, dipilah. Nah gitu ya. Dan Nabi itu saya pernah cerita, Nabi itu dihitung oleh sejarawan. Nabi itu selama jadi Nabi itu totalnya 23 tahun. Karena Nabi diutus umur berapa? Jadi Nabi 40 tahun. Umurnya Nabi berapa? 63. 63 dipotong 40 berapa? Nabi jadi Nabi totalnya 23 tahun. Dihitung oleh sejarawan jumlah perangnya berapa? 23 tahun itu berapa hari? Coba 23 tahun Nabi jadi Nabi. Itu 23 tahun itu berapa hari? Udah dihitung 8.000 hari. 8.000 hari dihitung oleh sejarawan jumlah perangnya Nabi itu berapa hari? Termasuk dihitung hari persiapannya sebelum perang. Dihitung totalnya 80 hari dari keseluruhan. 80 hari itu hanya 1% dari 8.000. Artinya perang itu hanya 1% bagian dari 1% kehidupan Nabi. Lah kenapa yang 99% nggak diikuti gitu? Cuma lihat yang 1%. Nggak benar ya. Gitu. Jadi pokok tokoh Islam mafhum al-harbi ala asasin wadihatin. Islam itu perang untuk tujuan-tujuan yang sudah jelas. Yang pertama ya membela diri, min ajli radil udwan wa difa. Difa itu membela ya. Difa anin nafsi, membela diri, wal ahli wal watoni, membela tanah air, membela keluarga. Yang kedua min ajli takminid din, mengamankan menjamin kebebasan beragama. Orang sholat gak boleh dihalangi, orang zakat gak boleh dihalangi. Nah, himayah itu dakwah, menjaga keamanan dakwah. Takdibuna kitil ahdi, perang itu juga untuk orang-orang yang
merusak perjanjian. Ada separatis di Aceh, ya perang terpaksa. Ada separatis di Papua, perang di Ambon, perang. Karena orang-orang itu orang-orang yang merusak perjanjian. Sudah janji gabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kok mau memisahkan diri yang diperangi. Tahrimul harbi li ghairi dzalik. Nah, selain tujuan-tujuan di atas, itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh perang untuk nyari duit. Nggak boleh. Perang untuk kekuasaan, supaya jadi presiden, saya mau perang. Nggak boleh. Gitu. Perang itu tujuannya tujuan di atas. Nggak boleh sembarangan apa namanya melakukan peperangan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi ya, di atas. Nabi itu perang yang membela diri, dengan tujuan menjamin kebebasan beragama, kayak gitu, menjamin keamanan, kenyamanan hidup di tanah air, itu dan seterusnya. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Bahkan selama perangnya Nabi nggak pernah bunuh orang. Gitu. Dalam sejarah itu hanya Nabi itu pernah membunuh cuma satu orang. Ya namanya apa namanya Ubay bin Salul. Beda dengan yang tadi, ya perang-perang yang dilakukan di Perang Dunia Kedua dan seterusnya. Perangnya itu karena apa? Sumber daya alam. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Cuma pengen jajah, menguasai sumber daya alamnya, jajah Indonesia, jajah Malaysia, jajah negara-negara Timur Tengah. Cuma ingin mengeruk sumber daya alamnya saja. Ya seperti itu. Itu saja saya kira apa namanya. Jadi sudah tahu ya versi jawaban atas pertanyaan tadi dari kitab ini. Kenapa Islam tuh katanya toleran tapi kok ada ajaran perangnya? Ternyata bukan tanpa penjelasan. Ya. Penjelasannya seperti tadi. Kita juga bisa, kalian juga bisa kalau punya pemikiran yang lain nambahkan ya, atau kurang atau apa namanya ya jawaban-jawaban yang lain. Kira-kira kenapa ada perang? Ternyata perang itu ya dilakukan sebagai upaya untuk defensif, upaya untuk difak, membela diri karena memang serangan yang sangat panjang dan seterusnya. Dengan jawaban-jawaban yang tadi itu pun tadi tujuannya spesifik, bukan untuk nyari harta, bukan untuk nyari kekuasaan dan seterusnya. Itu pun dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Ya. Itu nggak bisa semua orang melakukan mendeklarasikan perang. Harus pemerintah. Nggak bisa Ormas Pemuda Pancasila menyatakan perang terhadap Malaysia. Nggak boleh. Ya, harus pemerintahan resmi yang mengumumkan. Gitu. Seperti itu. Itu terkait dengan peperangan. Ya, gitu. Sehingga tadi ya, bahwa kita ini karena perang itu adalah ya dianggap sebagai pintu darurat, dan karena itu Islam itu mengatur adanya peperangan. Itu saja. Ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan atau saya tadi kan tergantung dari bahasan itu kita sebisa mungkin tidak berperang. Cuman tadi Pak bilang bahwa perang itu adalah siklus. Jadi jika ada perang, maka itu pasti nanti akan terjadi perang selanjutnya. Nah, saya tanya bagaimana cara memutus siklus tersebut kalau memang bisa. Terus terkait Palestina sekarang, apakah kita sebagai orang yang di luar dari apa penjajahan di Palestina itu apa sebaiknya menolong apa ikut berjihad di sana atau gimana Gus? Karena tadi juga sempat bilang bahwa kalau dalam agama itu pasti Allah menolongnya. jadi apa tadi ya, soal siklus ya. Jadi pada dasarnya ya ini kalau soal siklus tadi itu cerita sejarah. Ya. Cerita sejarah kemunculan Islam itu dianggap sebagai ancaman agama-agama yang sudah berdiri dan existing di Mekah pada saat itu. Sudah enak-enak mungkin bagi mereka ya.
selama bertahun-tahun udah nyembah berhala, kok ada agama baru ngajak untuk ninggalin berhala. Ini kan ancaman bagi orang-orang yang berkepentingan di sana. Nanti kalau ada agama baru nggak jadi pemimpin agama lagi dong, yang berhala-berhala itu. Orang-orang dan seterusnya lah, ada banyak kepentingan di situ. Nah, karena itu Nabi itu kemudian eh, di apa namanya diperangi gitu. Dan setelah agama ini makin membesar, perang itu terjadi. Itu kemudian terjadi siklus peperangan. Mulai dari Badar, Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, dan seterusnya. Itu menceritakan tentang sejarah, tapi bukan perintah ya. Mestinya dibedakan. Bukan berarti ada perintah untuk menciptakan siklus peperangan tadi itu. Ya dulu sejarahnya pernah terjadi seperti itu. Tapi ketika sudah kuat, ya siklus itu juga berhenti. Udah nggak ada musuh yang sepadan, ya berhenti juga. Makanya sekarang ini kan kecenderungan negara-negara menghindari peperangan itu dengan salah satu caranya dengan menghindari musuh itu mempunyai kekuatan perang. Contoh misalnya, kenapa Ukraina diserang oleh Rusia? Kenapa? Kenapa Ukraina diserang oleh Rusia? Karena Ukraina mau gabung NATO, begitu. Kalau udah gabung NATO, ini kan berarti siapapun yang nyerang Ukraina berarti berurusan dengan NATO. Udah di depan mata di situ. Kalau misalnya salah satu contoh lagi, kalau di satu negara punya nuklir, pasti negara tetangganya juga ketar-ketir, gitu kan. Apa namanya? Selalu begitu ya. Makanya ya siklus itu berhenti ketika eh, apa namanya? Ketika pada saat itu Islam sudah jadi kekuatan yang besar, nggak ada yang nggak ada rival lah ya itu. Lalu kemudian ya memang pada dasarnya kalau tidak ada serangan ya perang itu berhenti gitu. Nah, seperti itu. Lalu apalagi eh soal nuklir dan lain sebagainya itu ya. Eh, nah kalau yang paling bagus menghindari siklus peperangannya diplomasi itu sudah pasti. Kalau kita nggak mampu berperang itu berarti apa? Ya berdiplomasi. Kamu misalnya punya musuh, badannya kekar, tinggi, besar. Kalau gulet, kalau berantem ini pasti kalah. Apalagi di sana bawa senjata misalnya. Kalau sudah jelas kalah begitu, apa yang dilakukan? Ya diplomasi, negosiasi kan. Di diplomasi itu yang penting. Ya, kita menghindari perang ya salah satunya dengan diplomasi. Itu yang paling utama. Kenapa kita nggak jadi nggak berperang ya? Kita berdiplomasi. Kita punya masalah nggak sama negara lain? Punya. Laut Cina Selatan punya masalah sama Cina. Indonesia berebut Laut Cina Selatan. Orang Indonesia sekarang menamakannya Laut Natuna. Natuna. Itu kepulauan yang namanya banyak sekali. Karena Vietnam punya nama sendiri, Filipina punya nama sendiri, Brunei punya nama sendiri, Indonesia punya nama sendiri. Satu lautan itu namanya banyak. Karena apa? Ya, klaim. Tapi kita nggak sampai perang karena melakukan upaya diplomasi. Jadi itu modus siklus peperangannya menggunakan diplomasi. Ya hebatnya Wali Songo dulu masuk ke Indonesia juga dengan kekuatan diplomasi. Islam masuk ke Indonesia kan kekuatan diplomasi. Kekuatan diplomasi itu dakwah, gitu. Kekuatan dakwah kan Wali Songo nggak kesini dengan bawa pasukan perang, pasukan perang. Enggak. Jadi itu ya modus siklus peperangan dengan salah satunya dengan diplomasi itu dakwah. Soal Palestina, apakah kita punya kewajiban untuk membela Palestina? Ya tentu saja. Itu. Kalau kalau secara kalau tapi nggak semua kewajiban itu tentang fisik. Itu. Dalam fikih itu kan diatur. Jihad itu bagi orang di negara tersebut, kalau musuh sudah masuk hukumnya fardu ain. Kita dulu pernah mengalami yang begitu. Seperti contohnya apa? Pertempuran Surabaya. Ketika Inggris masuk
ke Surabaya, pasukan sekutu masuk ke Surabaya, itu dideklarasikan yang namanya resolusi jihad. Itu bagi orang-orang yang ada di daerah tersebut dan dalam jarak qasar, masafatul qasar 80 kilometer, hukumnya fardu ain, membela atau berperang melawan penjajah. Nah, kalau daerah lain gimana? Fardu kifayah. Ya. Tapi pembelaan itu bukan hanya tentang perang fisik dan bukan kapasitas kita. Nah, kamu berangkat perang sana juga perlu nongol rambutnya 3 aja udah langsung. Jadi itu juga namanya bunuh diri ya. Mengukur kekuatan, harus mikir strategi. Upaya yang bisa dilakukan apa? Ya salah satunya adalah dukungan politik misalnya. Itu dukungan politik artinya apa? Tetap menyuarakan masalah ini gitu. Suarakan misalnya punya platform media sosial, disuarakan masalah ini. Semakin banyak orang yang punya kepedulian melakukan perlawanan secara politik, mungkin tidak menang secara militer, tapi bisa bisa menang secara politik. Contohnya apa? Afrika Selatan. Afrika Selatan tuh negara yang dulu pernah mengalami meskipun dengan intensitas yang lebih rendah lah. Tapi Afrika Selatan dulu mengalami masalah seperti yang dialami oleh orang Palestina hari ini. Itu orang kulit hitam itu menjadi warga negara kelas bawah, gitu. Yang terhormat orang kulit putih, itu kebijakan politik apartheid ya. Itu tokohnya yang terkenal siapa? Nelson Mandela. Nelson Mandela itu menang akhirnya melawan kebijakan politik apartheid tadi itu bukan dengan militer. Nelson Mandela itu orang sipil yang hidup selama hidup di Afrika di penjara. Dia nggak punya senjata, tapi dia menang secara politik karena kemudian negara-negara Eropa memboikot, nggak mau membeli produk dari Afrika Selatan yang dihasilkan dari kebijakan politik seperti itu, dari perbudakan, dari kebijakan diskriminatif terhadap warganya dan seterusnya. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan itu. Salah satunya upayanya boikot itu. Kalau upaya boikot ini kan tekanan ekonomi terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Kalau itu dilakukan secara masif dalam dalam jumlah yang besar, perusahaan-perusahaan itu juga mikir dan kolaps, nggak nggak memberikan dukungan lagi. Contoh yang berhasil itu kalau nggak salah ada kampus kemarin di Amerika. Saya lupa nama kampusnya, itu sebelumnya sudah kerjasama dengan Israel. Tapi karena desakan dari mahasiswa dosennya, kerjasama itu diputus juga akhirnya. Kerjasama di bidang IT. Sekarang ini perusahaan-perusahaan besar, Boeing, Boeing itu perusahaan pesawat, tapi juga ikut membantu IT-nya Israel. Microsoft itu juga ikut bantu, Apple juga ikut bantu, berapa perusahaan-perusahaan besar. Memang yang dilawan ini besar, ya gitu. Tapi kalau kita belajar dari sejarahnya, ya upaya-upaya ini meskipun membutuhkan waktu, pada akhirnya juga bisa itu berhasil. Seperti yang dulu dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dan sekarang anaknya Nelson Mandela itu bukan Muslim, tapi dia orang yang sangat getol sekali membela Palestina. Itu anaknya Nelson Mandela. Nelson Mandela sudah meninggal, sempat jadi presiden Afrika Selatan, hidupnya di penjara terus. Dan Nelson Mandela itu mencerminkan akhlak yang sangat tinggi sekali. Di penjara tuh dia dikencingin oleh sipirnya yang kulit putih, lalu kemudian dikasih makan dengan sangat direndahkan sekali. Tapi begitu keluar dari penjara, dia panggil orang sipir tadi itu bukan untuk balas dendam gitu, untuk diberikan penghormatan. Itu dulu Nelson Mandela. Dan Nabi dulu di Islam kan dulu juga banyak sejarah-sejarah semacam itu. Justru keluhuran-keluhuran akhlak yang seperti ini yang meluluhkan hati manusia. Hanya sebagai penutup, ada kalau di pepatah Arab itu kan dikatakan
Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba bagi orang yang baik kepadanya. Kita kalau mau menundukkan seseorang, ya kita berbuat baik kepada orang tersebut. Gitu. Karena manusia itu pasti akan luluh kepada yang namanya kebaikan. Tapi kalau kita menampilkan diri dengan keras, dengan kasar, yang ada perlawanan. Itu saja saya kira. Dengan bermanfaat. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.